Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu Allah berikan kesehatan ya, dan tetap semangat bahagia belajar dari rumah. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Mari kita angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita harus membiasakan ya. Sebelum melakukan aktivitas, kita harus berdoa. Salah satunya sebelum belajar. Kita harus berdoa sebelum belajar supaya kita diberikan Allah kemudahan untuk menyerap ilmu yang nanti akan disampaikan. Anak-anak, apa perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Baik, Ustazah akan jelaskan ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas, dan kalau sudah habis maka tidak bisa kita ciptakan lagi. Contohnya adalah gas alam, minyak bumi seperti bensin, solar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang apabila habis masih bisa kita adakan lagi. Ya, jadi jumlahnya tidak terbatas. Apa itu contohnya? Yaitu ada tanaman salah satunya ya. Nah, tanaman itu merupakan sumber dari bahan makanan pokok manusia. Contoh bahan makanan pokok apa saja? Banyak ya. Ada beras, singkong, jagung, dan sagu. Masya Allah, banyak sekali. Dan di Indonesia itu, setiap daerah itu dari Sabang sampai Merauke memiliki makanan pokok yang berbeda sesuai dengan kondisi alam mereka. Ada yang padi, jagung, singkong, dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa bisa begitu, Ustazah? Karena Indonesia itu memiliki tanah yang subur. Yang kering pun di daerah timur ya, misalnya Papua dan Nusa Tenggara masih bisa ditanami jagung, singkong ataupun sagu. Ya, anak-anak tahu tidak ada sebuah lagu yang judulnya Kolam Susu. Lagu itu menerangkan bagaimana kayanya Indonesia. Mari kita dengarkan bersama, kita menyanyi bersama ya. Mari kita tirukan bersama ya, kita menyanyi bersama. Tapi kolam susu tidak cukup menghidupimu. Tiada bagai harapan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan banyak kolam susu. Senja cukup menghidupimu. Tiada bagai harapan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu lagunya ya. Masya Allah. Masya Allah, itulah Indonesia itu sangat kaya nak. Sampai kita coba bawa kail, nanti ikan dan udang menghampiri kita. Kita letakkan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kalian tahu tongkat kayu batu itu apa maksudnya? Yang dimaksud tongkat itu adalah singkong. Anak-anak tahu singkong itu ditanam stek ya, atau batangnya itu kita tancapkan saja
batangnya diruncingkan, ujung bawahnya kita tancapkan ke tanah, dia akan tumbuh sendiri, daunnya akan rimbun dan akarnya akan berubah menjadi umbi yang besar yang bisa kita makan. Masya Allah, sehingga itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita warga Indonesia. Kita harus bisa mengelola sumber daya alam kita, ya. Demikian. Nah, anak-anak, salah satu tanaman pokok ya, makanan pokok Indonesia di daerah timur adalah apa? Ada yang tahu? Sagu. Wow. Apakah ada yang baru mendengarnya? Iya. Nanti kita akan menyimak bersama ya tentang sagu. Apa itu sagu dan bagaimana cara pengelolaannya? Mari kita simak bersama. Sagu adalah makanan pokok masyarakat di Ambon. Jadi jangan heran fans kalau lihat pohon sagu tumbuh liar di wilayah timur Indonesia. Pohon sagu yang siap dipanen minimal sudah berusia di atas 15 tahun. Bahkan ada juga yang usianya mencapai puluhan tahun. Lalu tebang batang sagunya dan potong batang sagu menjadi ukuran lebih kecil. Selanjutnya, proses nani alias memukul-mukul isi batang sagu. Istilah lainnya bisa juga disebut menggaruk sagu agar hancur seperti ini. Kebanyakan proses menghancurkan batang sagu diparut dengan mesin. Meski begitu, Pak Abdin masih menggunakan teknik menggaruk sagu dengan cara manual. Katanya sih agar cita rasa sagu lebih enak. Proses nani biasanya akan butuh waktu lama, bisa sekitar 4 hari. Kalau sudah digaruk, lanjut dengan proses dihanenu atau penyaringan untuk mendapatkan saripati dari sagu. Sagu yang sudah hancur tinggal dimasukkan ke dalam wadah penyaringan, lalu siram air berkali-kali. Tempat hanenu harus dekat dengan sumber air bersih, seperti sumber air berasal dari pegunungan yang mengalir ke sungai. Dijamin jernih deh airnya. Sagu kemudian diremas dan diperas, otomatis saripati sagu akan lebih mudah keluar dan tertampung di bak penampungan. Terus siram agar air menjadi lebih bening ya. Kalau sudah bening, tandanya saripati sagu sudah habis. Lalu buang ampasnya. Saripati sagu akan dibiarkan mengendap seharian. Kalau sudah mengendap, buang airnya. Nah, tinggal ambil endapan sagu dan simpan dalam tumang atau wadah penyimpanan yang terbuat dari daun. Satu tumang bisa berisi 10-30 kg sagu. Harga jualnya sekitar Rp75.000 untuk setiap 10 kilogramnya. Sagu udah bisa diolah jadi papeda, hidangan khas masyarakat Ambon dan juga orang timur Indonesia. Mantap! Selain papeda, ada hidangan khas Ambon yang gak kalah manise. Apalagi kalau bukan kue kering berbahan dasar sagu. Selanjutnya, sagu itu kan dapat diperbaharui ya anak-anak. Tapi juga harus kita usahakan supaya kita tetap bisa mengkonsumsi sagu tersebut. Terutama untuk saudara-saudara kita warga Indonesia yang berada di daerah timur ya, di daerah Papua dan sekitarnya. Karena di sana itu makannya itu tidak nasi tapi sagu. Lalu bagaimana cara yang harus dilakukan agar bisa terus mengkonsumsi sagu? Ada 5 langkah ya. Yang pertama, selalu menanam bibit kembali agar tidak kekurangan pohon sagu. Jadi harus selalu ditanam, karena ada yang ditebang berarti harus ada yang ditanam. Yang kedua, menggunakan lahan pertanian untuk menanam sagu, bukan untuk merusak ekosistem pertanian yang ada. Jadi sagu itu hidupnya di daerah rawa-rawa yang becek ada airnya. Jadi harus kita tanam di situ, bukan untuk ditanamin gedung-gedung ya, tapi untuk ditanam sagu untuk mencukupi kebutuhan makanan pokok. Ya, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kita itu akan berpengaruh pada tanamannya ya.
dengan tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi banjir. Ya, sagu kalau hidupnya di daerah yang banjir juga nanti dia tidak baik, nanti bisa membusuk ya. Jadi tidak terlalu banyak airnya seperti itu. Lalu yang keempat, membersihkan saluran air agar mengalir dengan baik. Yang keempat, menggunakan sagu sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan itu kita makan dengan secukupnya, nah, tidak berlebihan. Berlebihan itu sudah tidak baik ya, apalagi sudah mengambil makanannya banyak lalu kita tidak menghabiskannya, itu tidak baik. Berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya anak-anak, alam tempat tinggal kita ya, semua ini ya, pohon-pohon, tanah, air, itu diisi oleh siapa? Dihuni oleh siapa? Dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini bukan hanya manusia saja, tapi kita punya tetangga. Tetangganya bukan hanya manusia, tapi siapa? Hewan dan tumbuhan. Dan kita juga harus menghargai hewan dan tumbuhan itu, tidak merusak mereka, ya, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 yang berisi kita itu harus menjaga lingkungan sekitar kita agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah. Ya, sehingga kita itu harus selalu bersyukur dengan mengucapkan apa bersyukurnya? Dengan mengucapkan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bersyukur dengan mengucapkan tahmid, lalu kita berusaha menjadi manusia yang baik, yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan bijaksana. Ya. Demikian ya anak-anak video kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa melaksanakan ibadah harian di rumah, tetap semangat dan belajar dari rumah. Ustazah akhiri ya dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum